Apakah suara saya cukup jelas, Sunan? Jelas, Kak Edi. Jelas. Oke. Saudara tetap semangat ya. Kita Amin. bersyukur. Apapun yang terjadi, saudara, kita mau terus ya hidup dalam rencana Tuhan di zaman akhir ini, saudara. Nah, kita terus banyak membahas tentang bagaimana ya kita siap menuai dalam tuaian yang besar. Nah, kita sudah belajar banyak tokoh-tokoh ya yang kita sedang renungkan minggu ini, saudara. Kita juga udah belajar tentang Barnabas. Nah, hari ini kita mau lanjutkan, saudara, membahas ya, masih ingat, saudara, kenapa Barnabas adalah pemenang jiwa, seorang mentor, seorang saudara pemurid yang baik. Kita lihat ya, kita sama-sama ya mau lihat materi hari ini. Ya, saya akan kembali mengajak kita merenungkan ya kualitas Barnabas. Ya, silakan PowerPoint-nya kalau bisa ditunjukkan. Ya, saudara, kita baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, karena Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, jadi karena dia memiliki kualitas-kualitas ini, next berikutnya. Nah, saudara, dia punya kualitas, dia adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, bahkan beberapa terjemahan bilang sejumlah besar orang dibawa kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi 3 kualitas ini, orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, saya percaya ya bisa kita penuhi sebagai orang percaya biasa. Kita bisa penuhi jadi orang baik. Kita bisa penuhi penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Jadi kita pun, saudaraku, kalau penuh dengan Roh Kudus dan iman, kita orang baik, kita bisa, saudaraku, ya memenangkan jiwa. Kita bisa bawa orang lain kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat apa artinya penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Nah, penuh dengan iman, saudara, kata penuh di situ adalah pleres, yang artinya ya maksimal. Jadi imannya si Barnabas itu maksimal, ya sepenuh-penuhnya. Nah, kemudian tapi juga bisa artinya gini, saudara, imannya banyak. Pleres itu bisa artinya banyak, ya. Jadi, saudara, imannya si Barnabas itu ya bukan hanya iman keselamatan, sebab kita tahu orang benar hidup oleh iman, dari bertolak dari iman kepada iman. Berarti Barnabas itu, saudara, imannya ya dia beriman dalam segala aspek kehidupannya. Dia bukan hanya, saudara, ya punya iman keselamatan, tapi dia juga punya iman kesembuhan, iman pelepasan, ya iman dalam kemenangan, iman dalam pemulihan keluarga, iman dalam, saudara, segala aspek hidupnya. Wow, Barnabas luar biasa, penuh dengan iman, saudara. Nah, kemudian penuh dengan roh, ya artinya apa, saudara? Dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itu artinya penuh dengan roh. Jadi dia dikuasai, dikendalikan oleh roh. Nanti kita lihat lebih dalam lagi, saudara. Nah, kita mau lanjut, saudaraku, membahas bahwa di dalam Kisah Rasul, saudara, bukan hanya Barnabas disebut penuh dengan Roh Kudus dan iman. Tapi kita lihat, saudaraku, ke-7 orang yang diangkat melayani pelayanan meja, saudara, pelayanan kepada janda-janda, ya, itu juga penuh iman dan Roh Kudus. Mari kita lihat berikutnya, saudara, dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke-5,
Dikatakan saudara, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, ya. Kemudian dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, mereka ini waktu dipilih jadi pelayan meja, mereka orang biasa, saudaraku, bukan rasul, bukan penatua, ya, bukan penginjil, ya. Mereka orang biasa saja, tapi mereka ya penuh iman dan Roh Kudus. Ya, mereka ini diurapi oleh Roh Kudus, saudaraku, penuh dengan iman, luar biasa. Ya, saudara. Nah, jadi saudara, orang-orang ini, saudara, kalau kita lihat di dalam hidupnya, saudara, khususnya Stefanus dan Filipus tercatat, ya, mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita lihat Stefanus, saudaraku, ya, Kisah 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus ini luar biasa. Nah, ini renungan yang kemarin, saudara. Wow, Stefanus begitu penuh dengan iman dan Roh Kudus, sehingga, saudara, dia penuh dengan karunia dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi dia rupanya, saudara, demonstrasi kuasa Tuhan di tengah-tengah, saudaraku, masyarakat waktu itu. Ya, nah, saudara, bukan hanya itu, Stefanus dipakai menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, saudara, dia khotbahnya, saudara, begitu tajam, menusuk sampai ke dalam hati, saudara. Sehingga orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang radikal, saudaraku, yang nggak mau bertobat, hatinya tertusuk. Ya, mereka marah sekali. Mereka lempari dia dengan batu, saudara, sampai dia mati. Saudara, tapi dia penuh dengan Roh Kudus dan dia lihat Tuhan Yesus berdiri, saudara. Ya, berdiri. Biasanya Tuhan Yesus duduk, ya, di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia berdiri, saudara. Ya, tanda penghormatan untuk syahidnya, saudara. Stefanus mati syahid dan dia mengakhiri, saudaraku, ya, hidupnya seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, dia bilang begini, saudara. Ya, Tuhan, janganlah tanggungkan, ya, janganlah engkau tanggungkan apa yang mereka lakukan. Wow, dia doanya berarti sama seperti Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kemudian, saudaraku, dia bilang, Tuhan, aku serahkan rohku kepadamu. Persis kayak yang Tuhan Yesus doakan di kayu salib. Saudara, kenapa dia bisa seperti itu, saudara? Karena dia penuh dengan roh dan iman. Ini luar biasa, saudara. Oleh karena kematian itulah, saudara, mulainya, akhirnya, di kemudian hari terjadi pertobatan Saulus. Saudaraku, itu dimulai dari situ. Stefanus, ya, syahid pertama di dalam Kisah Rasul, saudara. Syahid yang pertama, luar biasa. Saudara, nah, kemudian kita lihat lagi siapa? Next, Filipus. Nah, Filipus juga, saudaraku, belum penginjil waktu itu. Kemudian di Kisah 21 dia baru disebut sebagai penginjil. Ya, waktu itu dia orang biasa. Ya, orang yang, saudaraku, percaya, tapi saudaraku, dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, dikatakan, saudara, kemudian dalam Kisah 8, dia diutus kemana, saudara? Ke Samaria. Dan orang Samaria itu suka main kuasa gelap, saudaraku. Orang Samaria itu orang-orang yang, saudara, ya, orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, apa yang terjadi, saudaraku? Waktu itu, saudara,
dia mulai memberitakan Injil. Nah, kita baca ayat 6, Kisah 8. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saudara, Filipus, ya, dia saudaraku mencontoh ya gaya pelayanannya Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya memberitakan Injil, saudara, tapi selalu disertai dengan tanda-tanda ajaib, ya, disertai dengan tanda-tanda. Nah, saudara, Filipus ikut Tuhan Yesus, ya, dia bukan hanya memberitakan Injil dengan perkataan saja, tapi juga dia mendemonstrasikan tanda-tanda mujizat, ya. Nah, akibatnya apa? Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Nah, saudara, ternyata aslinya Injil Kerajaan itu harus diberitakan dengan disertai dengan tanda-tanda ajaib, disertai dengan, saudaraku, pelayanan kuasa. Ya, itu dia, saudara, aslinya. Tapi sayang gereja sekarang, saudara, kita hanya beritakan Injil dengan perkataan aja. Kita bilang, oh nggak usah, mujizat nggak usah, usir setan, sembuhin orang, nggak usah. Kita hanya ngomong Injil aja, itu yang paling penting. Betul, ya saudara, Injil itu paling penting, betul. Tapi saudara, cara memberitakannya Yesus kasih contoh, bukan hanya dengan perkataan saja, tapi dengan kuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tapi kuasa, saudaraku, demonstrasi kuasa. Nah, gereja sekarang udah nggak alkitabiah, saudara. Ya, kita nggak memberitakan Injil Kerajaan dengan disertai dengan kuasa. Nah, aslinya, ya saudaraku, seperti itu. Ya, ya terserah kalau orang mau cuman beritain Injil dengan perkataan aja, ya saya tidak mau menentang itu, saudara, tapi saya mau ikut seperti yang di dalam gereja mula-mula dan yang Yesus lakukan. Nah, yang dimaksud tanda-tanda yang diadakan ini apa? Ya, ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Wow, ternyata tanda-tanda yang dimaksud itu adalah usir setan dan sembuhkan orang sakit. Saudara perhatikan, ini konsisten di dalam kitab Injil maupun Kisah Rasul. Ya, jadi Injil mesti diberitakan dengan tanda-tanda heran. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu adalah ya demonstrasi usir setan dan apa, saudara, ya sembuhin orang sakit. Nah, ini dia, saudara. Ya, Filipus luar biasa dipakai, saudaraku, ya mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Jadi di KKR-nya Filipus enggak diam-diam. Di KKR-nya Filipus, saudaraku, apa yang terjadi? Orang teriak-teriak dengan suara keras, manifestasi. Ya, banyak orang malah bilang gini, saudara, "Oi, kalau KKR teriak-teriak itu enggak alkitabiah." Ya, di mana ada ayat yang nggak boleh teriak-teriak, saudara? Ini, ya, ini KKR penuh kuasa. Begitu Filipus ngomong, wah, manifestasi roh jahatnya, saudara. Ya, waduh, manifestasi. Bukan hanya itu, tiba-tiba orang lumpuh berdiri jalan, saudaraku. Orang timpang, ya disembuhkan. Wah, ini luar biasa, saudara. Nah, Filipus bukan hanya sampai di situ, saudara. Kemudian dia pergi, dipakai Tuhan membaptis siapa, saudara? Sida-sida, ya, Kasim dari Ethiopia. Dalam sejarah tercatat Kasim ini, Sida-sida ini, orang yang dikebiri ini, saudara, dia ternyata sida-sida istananya kerajaan Ethiopia. Dia pulang ke Ethiopia dan dia jadi perintis jemaat Ethiopia, saudara.
yang dicatat dia kemudian menjadi salah satu penatua yang ada di Ethiopia. Nah, saudara, waktu dia dibaptis, keluar dari air, Filipus langsung ya tanda kutip diraibkan atau menghilang. Dia memang, saudaraku, tiba-tiba dipindahkan oleh Roh Kudus. Wow, ini luar biasa. Nggak ada pesawat yang secepat itu. Dia langsung tiba di Asdod. Ya, saudara. Apakah itu mungkin terjadi? Oh, mungkin, saudara. Ya, saya punya teman hamba Tuhan, saudara. Waktu zaman dulu di Mangga Besar, ya, saudara, dia cerita, dia punya pengalaman. Satu kali dia pulang dari pelayanan, waktu dulu itu, saudara, ya, itu kalau kita naik bis, saudara, di Jakarta, itu salah satu pusatnya adalah di Kelapa Gading itu, saudara. Ya, di apa itu? Sorry, bukan Kelapa Gading. Ya, apa di stasiun bis, ya, saudara, di dekat Pulau Gadung, ya. Nah, ketika dia turun, saudara, malam-malam itu udah jam 11-an, ya, habis pelayanan, dia cewek satu-satunya, saudara. Dia mau pulang, tiba-tiba dia turun dari bis, saudara. Ada beberapa pria tinggi besar, saudara. Tinggi besar, ya, menghampiri dia, saudara. Kemudian mereka mau perkosa dia. Dia udah dipegang, saudaraku. Nah, apa yang terjadi? Dia bilang, saya nggak bisa apa-apa lagi, kecuali saya bahasa roh. Tiba-tiba waktu dia bahasa roh, saudaraku, mereka semua matanya terbelalak, kaget. Dan tiba-tiba, saudara, dia ngilang. Dan waktu dia, saudaraku, sadar, dia sudah ada di depan rumahnya. Wow, keren, saudaraku. Nah, itu terjadi pada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bisa, mungkin terjadi itu, saudara. Diraibkan, dipindahkan secara supra alami. Ya, nah, ini terjadi pada Filipus. Dia begitu dia sadar, dia udah ada di Asdod. Itu di jalur Gaza, saudara. Nah, di jalur Gaza itu, saudara, Filipus ya terus bergerak ke utara, ke arah Kaisaria, dan dia dipakai oleh Tuhan dari kota ke kota. Ya, revival terjadi, saudaraku, sama seperti yang di Samaria. Orang-orang, ya, saudaraku, yang kerasukan, diusir setannya. Orang-orang yang, saudaraku, ya, sakit disembuhkan. Ya, polanya saya percaya sama. Ya, karena Filipus, saudaraku, dipakai Tuhan luar biasa sampai di Kaisaria. Ya, lawatan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Maukah, saudara, kita penuh dengan Roh Kudus dan iman? Nah, saudara, itu penting sekali. Karena itu hari ini, saudara, saya mau bahas lebih dalam lagi. Apa artinya penuh dengan Roh Kudus dan iman? Nah, mari kita lihat yang pertama dulu. Ini menyambung apa yang kita udah pernah belajar tentang iman. Nah, penuh dengan iman, saudara, itu haruslah ya penuh dengan firman. Kenapa, saudara? Ya, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman Kristus, ya, firman dari Kristus itu bisa artinya, atau firman tentang Kristus. Pokoknya firman Tuhan sebenarnya temanya adalah Kristus. Perjanjian Lama juga begitu sebenarnya. Intinya adalah Kristus, tentang Kristus. Ya, Perjanjian Baru apalagi, ya. Nah, jadi kita mesti dengar firman tentang Kristus atau firman dari Kristus, karena Kristus firman itu sendiri, ya. Nah, saudara, kalau kita dengar firman yang berkaitan sama Kristus, saudara, disitulah muncul iman. Ya, saudara, timbul iman. Nah, iman datangnya dari pendengaran akan firman. Makanya, saudara, kita kalau mau penuh iman, kita mesti penuh dengan firman, saudara. Ya, dipenuhi dengan firman. Pasti iman kita luar biasa, saudara. Nah, banyak orang mau punya iman nggak pernah baca firman. Ya, mana bisa, saudaraku, dia penuh dengan iman.
Ya, dia mau punya iman tapi nggak pernah renungin firman. Nah, kita udah belajar kan, saudara, firman itu ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, dasar ya, firman Tuhan ya adalah dasar. Firman Tuhan, saudaraku, adalah materi untuk kita, saudaraku, bisa dapat iman. Nah, makanya saudaraku, mari kita renungkan firman terus, supaya kita penuh dengan firman. Nah, kita lihat itu ada di Mazmur 1 ayat 2-3. Bagaimana kita merenungkan firman, saudara. Dan pentingnya merenungkan firman. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Maukah saudara yang merenungkan firman sampai jadi tingkat kesukaan? Seringkali kita belum sampai kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Baru sampai yang kewajibannya ialah Taurat Tuhan. Ya, yang kebiasaannya, tradisi ya ialah Taurat Tuhan. Yang karena dipaksa-paksa ya, maka dia, saudaraku, mau merenungkan firman. Maukah saudara mencapai tingkat yang kesukaannya? Nah, artinya apa, saudara? Udah ketagihan. Udah addicted. Saya karena sering renungin firman, udah addicted. Ya, ketika baca firman ada kesukaan, saudara. Ketagihan, pengen lagi dan pengen lagi. Nah itu, saudara. Kalau saudara capai tingkat ini luar biasa, saudara. Ya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang, malam. Siang, malam, merenungkannya. Wow. Nah, apa arti merenungkan di sini, saudara? Ya, artinya ya dari kata haga, merenungkan, atau perenungan, higayom. Ya, haga punya arti, saudara, merenungkan ya dengan bergumam, ngomong pelan-pelan di mulutnya. Ya. Nah, saya catat arti haga. Kalau saudara mau mencatatnya, silakan. Haga itu artinya merenungkan, ya, merenungkan, memikirkan, menimbang-nimbang, ya, membayangkan. Itu artinya haga. Ya, tapi bukan cuma pakai pikiran, saudara. Haga juga artinya menyebut-nyebut firman Tuhan, mengucapkannya, ya, komat kamit, waduh, bergumam. Nah ini dia, ya, itu artinya haga. Jadi cara merenungkan firman bukan kayak agama timur, meditasi dikosongkan pikirannya. Ya, ada orang pikir merenungkan firman itu gitu, saudara. Kita diam, ya, kosongkan pikiran, ya, kosongkan. Ya, ada orang waktu doa pagi kosongkan pikiran, dia lupa matiin mic. Akhirnya terjadilah suara yang sangat merdu didengar oleh seluruh peserta doa pagi, saudaraku. Itu perenungan yang lain lagi, oke? Nah, coba katakan pada diri saudara sendiri, saya kenal orang itu, ya. Saya kenal. Bukan gitu merenungkan firman. Itu mengorok, saudara. Itu mengantuk, ya. Ada di sini yang ngantuk, ketangkep basah ini. Kalau ada ketawa dia pasti, ya. Nah, nggak apa-apa. Tertawa itu awal pemulihan. Karena tertawa artinya tertangkap basah, ngaku, ya. Oke. Nah, saudara-saudara, jadi merenungkan firman itu apa? Haga. Nah, tadi itu, saudara, haga itu, ya, saudara, kita bukan hanya baca Alkitab sekilas, bukan, ya, tapi merenungkan firman itu, ya, jauh lebih dalam. Artinya gini, saudara, kita gunakan semua otak kiri, otak kanan, ya, menganalisa, ya, saudara, tapi juga membayangkan, ya. Kemudian bukan hanya itu, saudara, kita juga mengucapkannya, mengucapkan firman itu, memperkatakannya, itulah merenungkan, saudara.
Ya, kita pikir merenungkan itu ya kayak termenung gitu ya. Bukan hanya memikirkannya tapi juga mengucapkannya. Makanya bergumam, komat kamit. Ya, apa Saudara? Ya, bergumam itu kan ngomong sendiri kita dengar. Ya, komat kamit. Nah, ini prinsip Saudaraku sama seperti kalau Saudara lihat binatang memama biak. Lihat domba, Saudara, atau sapi. Makanya kita disebut domba-dombanya Allah. Ya, kita dombanya Tuhan, ya. Kenapa, Saudara? Ya, karena kita, Saudaraku, ya ini ada kesamaannya, Saudara. Ya, domba kalau makan, Saudara, dia nggak makan sekali aja, Saudara. Dia gigit rumputnya nggak sekali. Dia gigit dulu, telan, masukin ke lambungnya, dikasih enzim. Terus dia duduk di bawah pohon. Atau dia sambil jalan. Dia muntahkan lagi, terus dia gigit, Saudara. Dia alusin rumput itu lagi. Ya, jadi sambil jalan lihat domba itu kayak komat kamit kan. Gitu kan mulutnya. Sapi juga gitu kan, ngunyah terus panjang hari. Ya, itu dia Saudaraku. Ya, merenungkan firman itu kayak gitu, Saudara. Ya, kita kunyah, Saudaraku, telan lagi. Masuk lagi ke dalam bagian lambung lainnya. Dikasih enzim, muntahin lagi, Saudara, gigit lagi, makin halus. Terus telan lagi, muntahin lagi, gigit lagi sampai lumat. Sampai Saudaraku itu rumput jadi kayak bubur. Nah, setelah udah kayak gitu, Saudara, barulah dia masuk ke usus dan bisa diserap energinya, sarinya. Bisa diserap, baru dia dapat energi, Saudara. Nah, demikian juga kita, Saudara. Kalau kita baca Alkitab hanya sekali aja, kita nggak pernah kunyah, ya, kita nggak pernah terus renungin lagi, ya, terus ulang lagi, renungin lagi, siang malam, renungin lagi, Saudara. Ya, nanti kita ya satu waktu ulang lagi, renungin lagi, gigit terus sampai Saudaraku firman Tuhan itu, Saudaraku, dicerna ya sampai akhirnya kita serap sarinya, Saudara, secara rohani, dan kita dapat energi, kita dapat iman, Saudara. Itu dia. Dia jadi iman. Ya, ketika direnungkan terus firman itu, dia jadi iman, Saudara. Ya, kita dapat energi rohaninya sehingga, Saudara, ya, kita bisa melakukannya. Firman itu dahsyat sekali. Ya, kalau udah jadi iman, ya, apa yang terjadi, Saudara? Nah, ayat 3 bilang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Lihat, sama diilustrasikan, dia seperti pohon. Pohon juga gitu kan, kalau ditanam di tepi aliran air, dia nyedot terus sari-sari makanan, ya kan? Ya, zat hara, air, ya, minuman, dia sedot. Terus apa yang terjadi, Saudara? Bukan hanya itu, matahari, dia sedot, Saudaraku. Ya, dia terima sinar matahari. Nah, apa yang terjadi? Fotosintesis. Terjadi proses fotosintesis. Jadi energi, Saudara. Jadi energi. Ya, jadi sari makanannya, Saudara, menjadi energi. Ya, akhirnya pohon ini ya pasti berbuah lebat, Saudara. Daunnya pasti hijau. Ya kan? Betul nggak, Saudara? Ya gitu. Ya, pohon ini nggak usah ngeden. Berbuah itu nggak usah ngeden. Iya, berbuah. Nggak usah. Ya, tenang aja, Saudara. Ya, saya nggak pernah lihat ya pohon jeruk mau berbuah jeruk ngeden dulu, Saudara. Emang ke toilet. Ya, Saudara, nggak usah. Dia tugasnya pohon jeruk itu dia makan aja, Saudara. Nah, sedot air, sedot zat hara, terima sinar matahari. Saudaraku, buah jeruknya, Saudaraku, pasti keluar. Nah, makanya kalau kita udah kayak gitu, merenungkan firman-Nya sampai kayak gitu,
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa aja yang saudara lakukan, yang direnungkan itu, ya terjadi, saudaraku. Ya, kalau saudara ya renungin kekudusan, terus firman tentang kekudusan, maka saudara waktu ya mau mempraktekkan hidup yang kudus pasti berhasil. Kalau saudara renungkan ya bagaimana, saudaraku, saya mau doain orang sakit, sembuh orang sakitnya, saudara. Ya renungin firman tentang itu. Kalau saudara udah renungkan, nanti saudara doain orang sakit, terjadi, saudaraku, sembuh dia. Jadi itu maksudnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan karena apa, saudara, ya kayak begini, oh Tuhan berkenan kamu udah renungin firman 7 kali. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Karena udah 7 kali aku berkenan. Jadi apa yang kamu lakukan nanti saya sertai dengan keberhasilan. Ya, bukan begitu, saudara. Tapi karena saudara sudah punya iman. Nah, iman itu yang membuat saudara berhasil. Karena apapun yang dilakukan dalam kekristenan tanpa iman itu gagal. Bahkan saudaraku, tanpa iman itu adalah berdosa. Ya, artinya gagal juga. Karena dosa artinya keluar dari sasaran. Ya, gagal. Saudara, tanpa iman gagal hidup kita. Karena itu saudara, kita harus punya iman. Ya, punya iman kayak Barnabas. Ya, imannya banyak. Dalam segala aspek kehidupan dia punya iman. Saudara, itu kita mesti renungkan firman, penuh dengan firman. Caranya gimana? Kunyah. Nah, ini dia, meditasi, hagah, kunyah firman-Nya. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saya suka kasih contoh ini, kalau saya makan kacang goreng 3 kilo, tanpa dikunyah, saya telan sampai melotot-melotot matanya. Saya mau tanya saudara, saya kenyang nggak? Berasa kenyang. Tapi sakit perut nanti, saudara. Ya, tapi saya dapat energi? Enggak. Kenapa? Karena kacangnya nggak dikunyah. Ya, nggak kayak domba tadi dikunyah terus. Kalau saya nggak saya kunyah. Apa yang terjadi, saudara? Maaf, besok saya ke toilet, bunyinya rame. Ya, saudara, karena makan kacang, keluar kacang. Nah, banyak orang, saudara, dengar firman cuman sekali aja. Haleluya, puji Tuhan. Wih, bagus ya firmannya ya. Wih, luar biasa. Aduh, dahsyat deh ini firman ya. Luar biasa. Sampai situ aja. Aduh, puji Tuhan. Dapat iman nggak? Enggak. Ya, cuman dapat apa? Pengetahuan. Ya, mungkin udah dapat pencerahan sedikit, saudara. Wah, luar biasa. Tapi belum jadi iman. Ya, kapan jadi iman? Kalau direnungkan siang, malam, siang, malam. Pakai hagah ini. Ya, jadi direnungkan, saudara. Nah, cara merenungkannya seperti apa? Ya, seperti ini, saudara. Tetapi yang kesukaannya, waktu dia renungin ayat demi ayat, kata demi kata ini, dia nikmati, dia bayangkan, dia memikirkannya, menimbang-nimbang, ya, dia menyebut-nyebutnya, dia mengucapkannya, komat kamit, ya, jadi mesti ucapkan. Tetapi kenapa dia pakai kata tetapi, ya? Ayat sebelumnya kaitannya, ya, orang fasik harus meninggal, orang benar, ya, dia tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh dan sebagainya ya, tetapi yang kesukaannya, saya mesti capai kesukaan, bukan hanya kebiasaan, bukan karena kewajiban, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, ya, firman Kristus. Haleluya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, merenungkannya. Nah, dia renungkan, kata merenungkan, ya, dia ucapkan kata itu, hagah itu, ya, dia terus, saudaraku, ia seperti pohon. Nah, dia bayangin, dia pakai imajinasinya. Masih ingat, saudaraku, Abraham, ya, siang disuruh imajinasi hitung pasir. Malam, saudaraku, dia suruh imajinasi hitung apa, saudara?
hitung bintang, terus dia renungkan ini siang malam. Akhirnya saudaraku, ya, dia dapat iman. Nah, demikian saudara, kita renungkan firman tiap hari kayak gitu. Ya, diimajinasikan firman itu. Tapi sekali lagi saya ingetin, nggak boleh mengimajinasikan apa yang tidak ada dalam firman. Tapi mengimajinasikan yang kita inginkan, itu nggak boleh, saudara. Misalnya, kita ingin kaya, jangan diimajinasikan, oh kaya, saya lah kaya, dia bayangin, nanti saya kerja, pakai jas, pakai dasi, ya nanti gajinya 300 juta sebulan, bayangin, ya itu nggak benar, saudara, ya. Itu kita mengimajinasikan apa yang kita mau, bukan apa yang firman katakan. Ya, saudara. Terus ya kita mengimajinasikan mau punya mobil VW. Wih, keren, warnanya biru. Wih, ya, atau Mercedes, saudaraku. Ya, tahun saudara ya yang paling mutakhir 2020. Kita renungkan itu, ya, misalnya saudara. Itu nggak boleh. Ya, itu ya, atau ke showroom. Ya, kita tumpang tangan mobil orang. Ya, kalau ada yang tumpang tangan mobil saya kejar, saudara. Saya bilang, kamu mesti ya kerja keras, jangan tumpang tangan mobil pindah ke kamu dong, jangan. Ya, saudara. Nah, ini aneh. Ini pengajaran nggak alkitabiah, nggak boleh, saudara. Bukan itu ya mengimajinasikan. Ya, jadi itu bisa salah, itu bisa dari nafsu. Ya, nah, saudara, tapi kita mesti renungkan firman. Kalau firman ngomong apa, kita boleh renungin. Ya, seperti bintang. Kenapa Tuhan suruh renungin bintangnya? Banyak nggak? Iya, banyak ya, bayangin. Pasir banyak ya, boleh, saudara. Nah, justru ekstrim yang lain adalah orang Kristen nggak menggunakan imajinasinya, membayangkan. Nah, itu ekstrim yang lain. Itu juga, saudara, yang nggak tepat merenungkan firman. Gunakan semua indera yang Tuhan kasih. Ya, pakai, saudara, renungkan. Nah, ini nanti dapat iman kita. Ya, ingat, jangan kayak makan kacang ditelan. Ya, itu ya itu nggak tepat, saudaraku, ya. Kita nggak dapat energinya, nggak dapat iman. Oke. Nah, inilah yang disebut, saudaraku, iman sebiji sesawi. Next. Kita lihat. Jadi iman sebiji sesawi ya ini, ya, saudara, yang dijelaskan tadi itu. Nah, satu kali rasul-rasul tanya sama Tuhan, kalau saudara kumpulin semua ceritanya di Injil, ya dimulai dari Petrus yang nanya, Tuhan, kalau ada saudaraku berbuat dosa 7 kali sehari, aku ampuni dia. Sebenarnya berapa kali sih Tuhan mesti ampuni orang? Tuhan bilang gini, ya, Tuhan bilang bukan 7 kali Petrus, 70 kali 7 kali. Yang nggak ada sih ayatnya. Kaget semuanya, saudara. Lalu, ini kita baca Lukas 17 ayat 5-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, ya, tambahkanlah iman kami. Wadaw, kalau begitu kekristenan susah banget. Kekristenan susah banget. Mesti ngampuni 70 kali 7 kali. Kira-kira gitu, saudara. Tuhan, kalau begitu kekristenan, nggak nyampe deh iman gue. Kira-kira gitu, nggak nyampe, Tuhan. Tambahkanlah iman kami. Nah, saya mau tanya, Tuhan jawabnya apa? Boleh? Petrus, sini. Kamu kurang berapa? Tuhan, aku imannya ya belum nyampe ke situ. Aku baru sekilo. Ya, tambahin dong sekilo lagi supaya saya bisa ya ngampuni nih. Ini 70 kali 7 kali. Aduh, susah banget kekristenan. Tambahin dong Tuhan imannya. Ya. Nah, kita suka ngomong gitu kan? Ya, misalnya saudara Pak Wiwit bilang, aduh Tuhan, tambahin dong imannya, belum nyampe ini. Mesti ngampuni orang. Ya, saya di dunia bisnis banyak orang yang
Aduh, bikin jengkel saya Tuhan. Harus ampuni dia terus-terusan. Tuhan tolong dong, tambahin dong. Tambahin dong ya, sekilo lagi deh ya, sekilo. Yuyul bilang, Tuhan saya perlu 2 kilo Tuhan. Aduh, saya lebih berat lagi masalahnya. Pak Untung bilang, aduh saya pemimpin. Ya, aduh saya lebih berat lagi. Ya, saya perlu 10 kilo Tuhan iman. Baru saya kuat ya jadi pemimpin seperti ini. Aduh, berat Tuhan, berat. Ya. Nah, Saudara, apa Tuhan ladenin? Oke, mau berapa kilo? Saya tambahin. Enggak. Nah, dia mulai ngajar tentang iman. Jawab Tuhan, kalau sekiranya, berarti dia kontrasin. Kalau sekiranya ya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, titik, koma, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke laut, ya, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, Tuhan mulai kasih ajaran. Iman itu ternyata bukan soal tambah-tambahan. Bukan soal, oh saya imannya kurang, tambahin dong ya. Saya imannya nggak cukup, tambahin dong. Iman itu bukan soal ya apa besar kecil, bukan. Ada apa enggak iman kamu? Ya, Tuhan mulai jelaskan iman itu seperti apa? Seperti biji sesawi, saudara. Nah, iman itu walaupun kecil, dianggap kecil, nggak ada apa-apanya. Nah, lalu kalau saudara kumpulin semua prinsip sebiji sesawi, nah saudara akan temukan prinsipnya ini sebenarnya, saudara. Ya, jadi iman itu kayak biji sesawi, saudara. Nah, Tuhan jelaskan kerajaan Allah seperti biji sesawi juga. Ya, yang apa? Yang walaupun kecil tapi dia hidup. Nah, ini yang penting ini. Dia hidup, saudara. Dia bisa bertumbuh. Dikatakan dia bertumbuh terus jadi pohon yang besar. Nah, itu saudara. Iman itu nggak pakai tambah-tambahan dari luar. Iman itu kayak biji sesawi, saudara. Walaupun kecil, tapi asal dia hidup, ya, dia hidup. Ya, kalau biji sesawi kan hidup. Nah, habis hidup dia tumbuh kan. Nah, bagaimana supaya dia tumbuh? Ya sama prinsipnya kayak tadi. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan saudaraku. Ya, biji sesawi itu kan supaya tumbuh dia gimana? Dia sedot makanan kan, itu kan? Dia terima makanan dari tanah itu zat hara. Ya, apalagi saudaraku kemudian ya minum dia ya. Nah, setelah itu saudara dia terima sinar matahari. Nah, terjadilah proses pencernaan. Ini dia saudara. Terjadi proses apa? Ya, saudara, makanan itu dicerna, dirubah fotosintesis jadi energi, saudara. Ya, dan itu membuat dia tumbuh lebih gede lagi, lebih gede. Nah, kalau dia udah gede, saudara, wow, dia melakukan perkara-perkara yang saudaraku besar. Ya, iman itu dahsyat. Kalau udah jadi iman itu dahsyat, saudara. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Iman sebiji sesawi bisa pindahin gunung. Ya, kita terbalik. Kita ngaku punya iman segunung, pindahin biji sesawi aja nggak bisa. Ya kan saudara? Nah itu karena imannya mati. Mari kita punya iman yang hidup. Nah, iman yang hidup itu dari mana? Yaitu tadi, dari merenungkan firman, saudara. Kita dapat ya dari merenungkan firman, kita dapat iman, saudara. Iman sebiji sesawi. Nah, Yesus aplikasikan iman sebiji sesawi waktu usir setan, nyembuhin orang sakit. Ya, di mana saudaraku orang sakit itu nggak sembuh. Ya, yang sakit ayan itu masih ingat anak kecil itu. Ya, Tuhan singgung ini, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu bisa usir ini. Ya. Nah, saudara, makanya kita, saudaraku, mau punya iman sebiji sesawi. Lalu waktu dia, saudaraku, mengajar pohon ara, ya, saudaraku, di apa? Pohon ara itu dikutuk sama dia mati, dia
dia ngajarin iman yang memindahkan gunung, dia juga maksudkan itu iman sebiji sesawi. Ya, karena ini kan terbantunlah engkau, tercampaklah engkau. Ya. Nah, dia taat padamu, sama gunung juga begitu. Ya, dia akan taat kalau kita punya iman sebiji sesawi ini. Iman yang hidup, saudaraku. Iman yang walaupun dianggap kecil, tapi ketika saudaraku dia bekerja perkara-perkara besar terjadi. Nah, saudara, mari kita punya iman sebiji sesawi ini. Nah, sekarang yang terakhir, ya, kita mau belajar bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, penuh dengan Roh Kudus itu artinya apa? Ya, penuh dengan Roh Kudus itu tadi kan dikendalikan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, ya, digerakkan oleh Roh Kudus. Supaya itu terjadi, maka kita perlu penuh dengan Roh Kudus, saudara. Nah, penuh dengan Roh Kudus itu digambarkan sebagai dibaptis ke dalam Roh, saudara. Dibaptis itu dicelup, dibenamkan ke dalam Roh Kudus. Maka kita harus menerima baptisan Roh Kudus, saudaraku. Ya, supaya kita dicelup, dibenamkan ke dalam Roh Kudus. Ya. Nah, salah satu saudara peneguhannya, ya, walaupun ini ada tafsiran beda-beda tentang, ya, saudaraku, Yehezkiel 47, ya, saudara, tentang air yang mengalir itu dari bait Allah. Ya, itu semua ahli penafsir Alkitab setuju itu adalah berbicara tentang Roh Kudus. Cuman kapan terjadinya? Nah, ada yang bilang, oh, itu terjadinya ya nanti di kerajaan 1000 tahun. Ada yang bilang, oh, nanti ya terjadinya di mana? Ya di Yerusalem baru. Tapi ada juga yang percaya, oh, itu udah terjadi di Pantekosta, hari Pantekosta. Ya, nah, ini saya nggak memperdebatkan kapan terjadinya. Ini memang beda-beda tafsirannya, tapi prinsipnya sama. Air itu bicara tentang Roh Kudus. Ya, saudara, tentang aliran Roh Kudus, ya. Roh Kudus, saudaraku, ya, membawa aliran air itu, saudara, ya. Itu bicara tentang hubungan kita dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudaraku, tadinya Yehezkiel, ya, dia disuruh ukur 1000 hasta. Kemudian saudaraku dia disuruh lihat setinggi mana. Oh, cuman semata kaki, Tuhan. Jalan lagi, Yehezkiel, lebih dalam. Dia ukur lagi 1000 hasta. Oh, selutut. Terus lagi, sepinggang. Terus lagi. Akhirnya setelah sedada dan dia nggak bisa lagi, akhirnya dia tenggelam. Nggak bisa jalan lagi dia. Dia tenggelam. Nah, ini sebuah prinsip yang sama. Dibaptis ke dalam Roh Kudus, tenggelam dalam Roh Kudus, saudaraku. Ya, nah prinsipnya lihat, saudara, waktu Yehezkiel, ya, cuman semata kaki, ya berarti dia, saudaraku, cuman mungkin 10% hidupnya dikendalikan oleh air itu, oleh Roh Kudus. Ya, tapi 90% masih dikendalikan oleh dirinya sendiri, ya kan? Tapi kemudian Tuhan bilang pergi lebih dalam. Dia pergi, saudaraku, sampai di lutut. Ya, di lutut, saudaraku, berarti udah 20% hidupnya dikendalikan oleh air itu, dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi yang 80% masih dikendalikan oleh diri sendiri. Tuhan bilang pergi lebih dalam lagi. Sepinggang, wah sekarang udah 50-50. 50% dikendalikan oleh air, oleh Roh Kudus, tapi 50% masih dikendalikan oleh diri sendiri, belum tercelup. Tapi ketika dia tercelup, terbenam ke dalam, saudara. Nah, dia 100% dikendalikan oleh air itu. Dia udah nggak bisa jalan, katanya. Dia berenang. Dia berenang, saudara. Nah, Tuhan mau kita dicelup ke dalam Roh Kudus begitu rupa, ya, sehingga saudaraku, Roh Kuduslah yang mengendalikan kita.
Roh Kudus yang mempengaruhi kita, yang menggerakkan kita, yang memimpin kita, yang membawa kita mencapai ya kehendak Tuhan, saudaraku, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh Kudus itu, saudara. Nah, kita dibawa. Akhirnya, saudara, ya, Yehezkiel ikutin aliran itu, saudara, dan dia lihat ada pohon-pohon, ya, ada kesembuhan, ada kehidupan, kesembuhan katanya, saudara, terjadi. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita ngalamin pemulihan, kita mengalami kesembuhan. Ya, saudara, bukan hanya itu, saudara, dia dibawa ke tempat banyak ikannya. Wow, puji Tuhan, saudara. Mungkin ini berbicara soal apa, saudara? Kita dibawa ke jiwa-jiwa. Ya, kita jadi penjala manusia, saudara. Seperti ikan-ikan itu, saudara. Ya, memang gereja mula-mula gambarnya ikan. Oke, saudara. Gambarnya itu ikan. Orang Kristen digambarkan seperti ikan. Iktus. Ya. Jadi, saudara, nah apa yang terjadi, saudara? Kemudian akhirnya, saudara, luar biasa. Ya, kalau orang yang penuh Roh Kudus, saudara, dia dikendalikan 100% oleh Roh. Nah, kalau dia dikendalikan 100% oleh Roh, maka ya kedagingannya, kekuatan dirinya sendiri mati, tidak bekerja lagi, ya. Jadi kalau kita dikendalikan oleh Roh 100%, ya, kalau kita berjalan, saudaraku, dipimpin Roh, maka kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, kalau kita hidup menurut Roh, walk in the Spirit, itu artinya jalan dalam Roh, dalam ya, in the Spirit, maka kita tidak akan menggenapi, ya, tidak akan menggenapi keinginan-keinginan daging kita. Pasti, ya, kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh, kedagingan kita mati, saudara. Mati. Jadi kita nggak usah perang lawan kedagingan kita. Kita hidup penuh Roh aja. Dikendalikan oleh Roh, dipenuhi dengan Roh. Nah, mau, saudara? Nah, siapa di tempat ini, saudara, ya, belum terima baptisan Roh Kudus? Saudara mesti terima, ya. Dulu, saudara, dulu ketika, saudaraku, kita belum percaya atau zaman perjanjian lama, ya, Roh Kudus itu ada di luar kita, di luar manusia. Ya, jadi para rasul, para nabi, ya, rasul juga termasuk sebelum Roh Kudus turun, ya, saudara, itu Roh Kudusnya di luar, cuma mengurapi mereka, tapi adanya di luar. Nah, waktu Yesus hembus, terimalah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus berdiam dalam kita, saudara. Nah, jadi Roh Kudus dulu di luar, orang yang percaya Yesus lahir baru, Roh Kudus di dalam, tinggal. Tapi nggak cukup, ya. Jangan cuma Roh Kudus di dalam, tapi dibaptis oleh Roh. Kita, saudara, harus menerima baptisan Roh Kudus, dicelup ke dalam Roh. Sekarang bukan cuma Roh Kudus ada dalam kita, kita dalam Roh. Nah, itu dia. Makanya banyak kata in the Spirit, dalam Roh, berdoalah dalam Roh, ya, menyembah dalam Roh, ya. Apa, saudaraku, banyak sekali kata dalam Roh, ya, saudara. Jadi itu penting, ya. Kita mau penuh dengan Roh. Jadi penuh dengan Roh itu kita hidup dalam Roh, dikendalikan oleh Roh Kudus, ya. Nah, kalau saudara belum terima ini, mesti terima, dicelup ke dalam Roh Kudus, itu namanya dibaptis ke dalam Roh. Blek 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 blek, saudara penuh, ya, saudara dilingkupi dengan Roh Kudus. Bukan hanya Roh Kudus ada dalam saudara, saudara in the Spirit, ya. Nah, ini penting, saudara, ya. Kalau saudara belum terima, saudara minta Tuhan berikan itu baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus cuma sekali aja, saudara. Setelah kita dibaptis Roh, kita harus terus-terusan penuh dengan Roh. Ya, jadi pertama kali saudara dicelup ke dalam Roh Kudus itu namanya baptisan Roh Kudus.
seperti tubuh saudara pertama kali dicelup ke dalam air, itu baptisan air, saudara. Tapi saudara terus hayati baptisan air. Nah, sama juga demikian. Saudara sekali aja dibaptis roh, tapi saudara harus terus penuh dengan Roh Kudus. Ya, terus penuh dengan Roh Kudus. Nah, yang terakhir, salah satu cara yang paling efektif ya bagaimana kita ya memulai penuh dengan Roh Kudus itu, saudara. Tuhan kasih alatnya. Ini salah satu ya, ini bukan satu-satunya. Oke, yaitu gunakanlah bahasa roh ya. Karena ayat 14 dibilang 1 Korintus 14, baca ayat 14 dulu, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak berdoa. Jadi waktu kita bahasa roh, saudara, roh kita yang berdoa. Nah, ayatnya bilang, saudara, roh di dalam kita, saudara, memimpin kita berdoa kepada Bapa. Jadi waktu kita berbahasa roh, sebenarnya Roh Kudus yang menggerakkan kita doa itu, saudara. Waktu kita bahasa roh, dari mana datangnya bahasa roh? Dari ilhaman Roh Kudus, kan? Berarti waktu kita bahasa roh, saudara, Roh Kudus sedang menguasai kita, mengendalikan kita, ya, supaya doa-doa kita doa dalam roh, in the spirit itu, saudara. Sehingga doa-doa kita luar biasa. Makanya gunakan bahasa roh, saudara. Nah, banyak orang karena menentang bahasa roh, hari-hari ini keluarin pengajaran-pengajaran yang bikin kita nggak yakin. Aduh, janganlah bahasa roh. Ya, aduh, janganlah. Ya kan kata Paulus, nggak boleh bahasa roh di dalam ibadah. Siapa yang bilang? Nggak ada, dia bilang nggak boleh. Ya, yang dia tentang, saudaraku, adalah hanya berbahasa roh. Itu yang nggak boleh. Hanya. Orang Korintus itu nanti saudara baca. Saya nggak ada waktu bahas itu. Baca konteksnya dan baca seluruh pasal. Ya, baru kita ngerti. Jangan comot satu ayat tafsir. Comot satu ayat tafsir. Paulus tidak pernah melarang orang berbahasa roh di dalam ibadah. Tapi dia bilang, aku lebih suka. Nah, lebih suka, bukan yang nggak boleh. Ya, lebih suka mengeluarkan kata-kata yang dimengerti supaya orang dibangun imannya. Ya, kalau aku hanya bahasa roh, katanya, ya, kalau saudara baca ayat-ayat berapa itu, 12 sampai 14 atau selanjutnya, dia bilang, ya, kalau kamu hanya mengucap syukur dengan bahasa roh, bagaimana orang yang mendengarnya dapat mengatakan amin? Dia lagi ngomong apa? Bahasa roh di depan umum, di depan, di ibadah itu. Bagaimana orang mendengarnya dapat mengatakan amin? Jadi apa yang aku harus lakukan? Aku harus berbahasa roh, ya, berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti, juga berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti. Jadi dua-duanya. Jangan hanya bahasa roh. Jadi Paulus nggak pernah melarang ibadah sama sekali nggak boleh ada bahasa rohnya. Enggak. Dia bilang jangan hanya berbahasa roh. Kalau hanya berbahasa roh, ya orang bingung. Dia ngomong apa? Nggak bisa bilang amin. Tapi dia mengucap syukur dengan benar, katanya. Dia mengucap syukur sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi masalahnya nggak dimengerti. Jadi aku lebih suka. Nah, dia nggak bilang nggak boleh. Aku lebih suka, ya, berkata-kata dalam bahasa yang bisa dimengerti itu. Nah, tapi di satu sisi dia bilang gini, saudara. Ya, aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Wow. Kalau orang Korintus berbahasa roh mungkin sepanjang ibadah, memang mereka agak aneh. Coba bayangin, semua jemaat, ya, nanti saudara baca pasal 14 ayat 23. Semua jemaat kumpul hanya berbahasa roh. Nah, ini dia, hanya berbahasa roh. Bingung, orang baru masuk bilang apa? Gila kamu ini. Bahasa apa ini? Gua nggak ngerti. Nah, itu saudara. Ya, jadi orang Korintus rupanya bahasa rohnya sepanjang ibadah. Nah, kalau ibadahnya 2 jam, berarti mereka bahasa roh 2 jam.
Nah, Paulus bilang, aku lebih dari kamu berbahasa roh. Jadi mungkin Paulus berjam-jam, ya, mungkin lebih dari itu, saudara. Nah, berarti Paulus praktek bahasa roh dalam kehidupan pribadi dia, saudara. Dia berbahasa roh, ya, sering sekali dia berbahasa roh. Nah, apa manfaatnya, saudara? Ya, dikatakan pasal ya 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Wow. Jadi waktu kita berbahasa roh, kita bangun diri kita. Nah, apa yang dibangun? Tentu imannya, saudara. Nah, jadi bahasa roh membangun iman. Ya, artinya gini, meneguhkan iman itu, saudara. Membuat iman itu, saudaraku, aktif, siap beroperasi. Itu yang dimaksudkan. Jadi gini, bahasa roh tidak menimbulkan iman. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Jadi bahasa roh tidak membuat iman itu muncul. Tidak menimbulkan iman, tapi meneguhkan iman. Artinya gini, harus ada iman dulu yang kita dapat dari firman. Nah, bahasa roh itu meneguhkan iman itu, ya, membuat iman itu, saudaraku, siap beroperasi, aktif. Makanya waktu kita bahasa roh, saudara, iman yang udah ada, yang muncul dari firman itu saudaraku jadi makin teguh siap beroperasi. Ya, jadi itu gunanya bahasa roh. Nah, jadi kalau ada orang, makanya dia bahasa roh aja tapi nggak pernah baca firman. Ya, saudara, nggak pernah renungin firman. Orang ini apanya yang mau diteguhkan? Ya kan? Wong imannya nggak dapat dari baca firman, dia nggak dapat, ya kan? Jadi ya apa yang terjadi? Ya bahasa rohnya sia-sia. Diteguhkan apanya? Ya dia nggak pernah dapat imannya dari firman. Nah, makanya ada orang, saudara, bahasa roh, tapi saudara lihat hidupnya nggak berubah, ya. Hidupnya, saudaraku, ya masih suka nipu, nah, makanya bikin siap. Makanya orang bilang, aduh percuma lah bahasa roh. Kenapa? Ya katanya dia orang beriman, bahasa roh, ya tapi kok kayak gitu hidupnya. Ya, dia masih aduh ngeri banget dia kata-katanya, ya. Nah, saudara, itu karena dia nggak pernah baca firman. Ya, nah penuh Roh Kudus, saudaraku, dengan penuh firman itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin, saudara. Ya, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Nah, firman itu adalah kebenaran. Jadi, saudara, penuh dengan Roh Kudus makanya dikaitkan sama penuh dengan firman, penuh dengan iman. Ya, nah ini penting, saudaraku, kita praktekkan. Maka ayo, saudaraku, yang udah dapat bahasa roh, gunakan. Ya, saya bersyukur tadi Sunan ajak kita bahasa roh. Ya, saudaraku, karena orang karismatik, sorry, saudara, kita hanya terima baptisan Roh Kudus sekali waktu didoain. Habis itu kita taruh di lemari bahasa rohnya itu. Kita nggak pernah pakai lagi, saudara. Padahal ini luar biasa. Kalau saudara gunakan bahasa roh, ya kayak Paulus, makanya pelayanan dia luar biasa. Bukan hanya itu, saudara, karakter kita bisa bertumbuh. Jadi saya nggak percaya orang bilang, bahasa roh nggak bisa menumbuhkan karakter. Siapa bilang, saudara? Kalau dia penuh dengan iman, ya penuh dengan iman, penuh dengan firman, dan ditambah bahasa roh, itu keren. Itu menghasilkan pertumbuhan karakter, saudara. Ya, bukan hanya kuasa, pertumbuhan karakter. Karena kita dicelup ke dalam roh, kita, saudaraku, ya penuh dengan roh, maka kedagingan kita terkikis, kedagingan kita mati. Kalau kita ngerti ini, saudara, masalahnya orang ya bahasa roh nggak pernah baca firman. Nah, makanya dia nggak ada perubahan karakter. Saudara mau sambil kita berbahasa roh, ya kita penuh dengan firman. Wow, ini luar biasa, saudara. Nah, berapa banyak saudara hari ini belum dibaptis ke dalam Roh Kudus? Atau saudara udah dibaptis ke dalam Roh Kudus,
Tapi saudara jarang pakai bahasa roh, saudara. Ya, jarang. Sekali-sekali aja kalau kaget, ya. Ketika saudaraku ya misalnya ditepuk sama tukang hipnotis baru bahasa roh. Habis itu enggak pernah lagi. Ya, Paulus bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Dan dia bilang gini, satu kata, aku suka jikalau kamu semua berbahasa roh. Aku suka jikalau kamu semua berbahasa roh. Artinya apa, saudara? Bahasa roh itu buat setiap orang percaya. Kalau enggak, dia enggak ngomong aku suka. Ya, ngapain nuntut orang berbahasa roh? Ya, kalau dia enggak semua orang bisa dapat bahasa roh. Itu salah satu bukti bahasa roh buat semua orang percaya. Aku suka kamu semua berbahasa roh. Ya. Nah, saudara, hari ini siapa di antara saudara yang mau menerima baptisan Roh Kudus, saudara? Saudara belum terima baptisan Roh Kudus, dicelup ke dalam roh itu, supaya saudara bisa terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Siapa yang mau, saudaraku? Nah, kasih tanda, saudaraku. Kalau saudara mau, saya mau doakan saudara. Kasih tanda di dalam saudaraku, ya Zoom saudara, saya mau doakan. Ada di antara saudara yang mau terima baptisan Roh Kudus, saudaraku, hari ini, ya, kasih tangan saudaraku. Saya mau doakan, mau ajak saudara berdoa sama-sama. Oke? Nah, saudara, hari ini ya kita bukan cuma mau dengar firman, kita mau jadi pelaku firman. Siapa yang udah lahir baru tapi saudara belum terima baptisan Roh Kudus sehingga karunia-karunia itu mulai mengalir keluar, ya, salah satunya Tuhan akan kasih karunia bahasa roh, saudaraku. Ya, itu sudah ada sebenarnya. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam saudara. Karunia bahasa roh itu ya tinggal saudara nanti kalau dicelupkan ke dalam Roh Kudus dia akan mengalir keluar. Oke? Ya, dia akan mengalir keluar. Saudara jangan bingung bahasa rohnya seperti apa, saudaraku. Jangan dianalisa. Ucapkan aja, nanti Tuhan berikan. Roh Kudus mengilhami saudara. Ucapkan itu. Haleluya. Nah, saya mau saudara kita doa. Sebentar kita doa. Baik untuk yang udah terima baptisan Roh Kudus maupun yang mau terima baptisan Roh Kudus hari ini, kita mau berdoa sama-sama, saudaraku. Ya, nah, ikuti saudara saya berdoa. Nah, saya minta mungkin 2 orang teman ya ikutin doa saya mewakili teman-teman yang lain yang mau terima baptisan Roh Kudus berdoa. Nah, nanti setelah saya bilang mari kita ya, mari kita buka hati kita buka mulut kita mulai saudaraku berkata-kata dalam bahasa roh. Nanti kita semua buka kita punya saudara audio ya. Dan kita akan sama-sama praktekin bahasa roh ya. Haleluya. Mari saudaraku, ya mungkin 2 orang ya teman-teman ikuti saya berdoa. Ikuti saya berdoa. Katakan, Bapa di surga. Bapa di surga. Aku datang hari ini Tuhan. Aku datang hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib Tuhan buat semua dosaku. Kau sudah mati di kayu salib buat semua dosaku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Roh Kudus telah berdiam dalam diriku. Roh Kudus telah berdiam dalam diriku. Aku rindu Tuhan. Aku rindu Tuhan. Dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kalau aku minta kepada Bapa Roh Kudus-Mu, kalau aku minta kepada Bapa Roh Kudus itu, Kau tidak akan memberikan roh yang lain. Kau tidak akan memberikan roh yang lain. Kau akan memberikan Roh Kudus kepada aku. Kau akan memberikan Roh Kudus kepada aku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan.
Karena itu Tuhan. Karena itu Tuhan. Kalau ada hatiku yang belum beres. Kalau ada hatiku yang belum beres. Ada kepahitan terhadap orang-orang tertentu. Ada kepahitan terhadap orang tertentu. Aku ampuni Tuhan. Aku ampuni Tuhan. Nah, sebut siapa yang saudara mau ampuni, saudara. Sebut pribadi saudara dengan Tuhan. Ampuni orang itu, saudara. Ya. Kalau kita kepahitan, kita nggak bisa terima baptisan Roh Kudus ini. Ampuni, saudara. Ya, ampuni, saudara. Terima kasih, Tuhan. Ikuti lagi saya berdoa. Bapa di surga. Bapa di surga. Aku percaya, Tuhan. Aku percaya, Tuhan. Aku telah dibebaskan dari semua penyembahan berhala. Aku telah dibebaskan dari semua penyembahan berhala. Kalau nenek moyangku sempat menyembah berhala. Kalau nenek moyangku sempat menyembah berhala. Aku datang mengakuinya, Tuhan. Aku datang mengakuinya, Tuhan. Dan aku percaya oleh penebusan-Mu, Tuhan. Dan aku percaya oleh penebusan-Mu, Tuhan. Segala kutuk penyembahan berhala telah dibatalkan dan dihancurkan. Segala kutuk penyembahan berhala telah dibatalkan dan dihancurkan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku merdeka hari ini. Aku merdeka hari ini. Dan hari ini, Tuhan. Dan hari ini, Tuhan. Aku terima baptisan Roh Kudus itu. Aku terima baptisan Roh Kudus itu. Alirkanlah air kehidupan itu dari hatiku, Tuhan. Alirkanlah air kehidupan dari hatiku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, saudara, sekarang coba saudara perhatikan di hati saudara. Sudah ada aliran-aliran air hidup itu, saudara. Dia akan mengalir keluar lewat mulut saudara. Saudara akan berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh. Mari saudaraku, saya hitung sampai 3. Nah, nanti saudara buka mic saudara. Dan kita sama-sama akan saudaraku ya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan kita tanda utamanya adalah kita bahasa roh. Mari saudaraku kita buka mic kita 1, 2, 3. Mari kita saudaraku sama-sama berbahasa roh. Saudara ke dalam membenam Haleluya.
Ya, biarkan Roh Kudus. Lama kata karalaba kasih karalaba kata karalaba kasih karalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Roh Kudus mengalir lewat saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Kudus dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Mulai sekarang sampai terus Tuhan, sampai karakter Kristus terbentuk dalam diri kami. Kami menghasilkan buah Roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ya. Selanjutnya silakan. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya silakan bisa buka mic saudara, bisa tanya langsung atau lewat chat juga boleh. Silakan. Shalom Pak Edi. Ya. Pak Edi, saya mau tanya, kan semalam saya udah tanya tentang perlepasan Pak ya. Iya. Dan semalam itu saya kepikiran Pak, waktu habis perlepasan itu kan kita takutnya ada serangan balik ya Pak ya, dari waktu kita perlepasan roh itu ya. Itu gimana Pak? Kalau pelepasan serangan balik ini gimana Pak? Kadang aku pikir mungkin aku nggak diserang, mungkin dari anak-anak, keluarga saya, mungkin dari hidup, dari apa ya, iman saya. Gimana Pak itu? Iya. Sekali lagi kita harus punya iman. Nah, iman itu yang membuat setan takut, ya. Nah, jadi imannya apa yang kita harus punyai? Yaitu bahwa ya serangan balik setan itu tidak membahayakan kita. Nah, nanti Bu Alang baca ya di dalam Lukas 10 nanti baca ayat 17 ke atas ya. Waktu Tuhan utus murid usir setan, dan mereka bukan rasul-rasul, mereka adalah 70 murid orang biasa ya yang percaya Yesus. Mereka usir setan, keluar setannya. Wah, mereka senang banget. Mereka bilang, Tuhan lihat, setan-setan pun takluk di bawah namamu. Nah, Tuhan bilang begini, aku telah melihat setan jatuh dari langit seperti kilat ya. Terus dia bilang gini ya, dan aku memberikan kamu kuasa ya untuk menginjak ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan tidak ada yang membahayakan kamu. Ya, jadi kalau ditanya ada serangan balik nggak? Bisa ada, tapi tidak ada yang membahayakan kamu. Nah, kalau saya percaya ini, ya, nah makanya serangan balik apapun tidak membahayakan kita. Nah, kita mesti percaya itu. Nah, kalau kita percayanya, waduh mati deh, nanti diserang balik, wah gawat nih. Nah, itu yang percaya begitu diserang. Ya, jadi jangan percaya serangan balik itu membahayakan kita. Karena setan senjatanya adalah menipu. Dia nipu kita. Kamu awas, habis kamu. Habis ini kamu habis. Aku serang kamu. Padahal setan udah kalah belum? Udah. Ya. Ayatnya bilang dia udah dilucuti oleh Tuhan. Senjatanya udah dilucuti. Ya, jadi setan itu nggak punya kuasa lagi atas kita. Dia hanya punya tipuan. Nah, jangan kita mau ditipu sama dia. Jadi hafalin ayat ini. Enggak Tuhan, ayat ini adalah buat semua orang percaya yang pergi mengusir setan dan tidak ada yang membahayakan dia. Itu pertama ya, dihafalin ayat ini. Nah, kedua, kemudian kita juga bisa baca 1 Yohanes pasal yang ke-5 ya, yang kita pernah bahas di dalam saudara SPK. Nah, saya bacain lagi ayatnya ya. Nah, dikatakan di situ saudara ya tentang 1 Yohanes pasal 5
Ya, saya bacakan ayat yang ke sebentar. 12. Sorry, bukan ya. Ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ini maksudnya tidak terus-menerus berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah, inilah Yesus, melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, jadi orang Kristen nggak bisa kerasukan. Ya. Jadi kita jangan takut. Ya, ini ayatnya bilang dilindungi. Ya, kalau kita usir setan nih ya, nah, jangan takut. Nanti masuk ke saya setannya. Enggak. Ya, orang Kristen tidak bisa kerasukan. Ya, nggak bisa. Tapi bisa nggak roh jahat mempengaruhi kita? Bisa. Ya, kalau kita kasih tempat. Nah, yang kayak tadi kepahitan, ya, kita nyembah berhala, ya, kita punya jimat-jimat. Nah, itu dia bisa menguasai, ya. Nah, kan kita udah buang di SPK, kita nggak mau lagi kan punya benda-benda okultisme, ya, atau kita nggak mau lagi hidup kepahitan, ya. Nah, kalau kita nggak ada tempat, nggak punya pikiran-pikiran yang apa, kita nggak mau buang, kita biarin kubu-kubu pertahanan setan, nah kita buang. Kalau itu semua kita udah buang, ya, sedikit pun setan nggak bisa menjamah kita. Ya, jadi jangan takut. Nah, jadi apalin 2 ayat ini, kemudian waktu kita berdoa, nah bagaimana dengan keluarga kita? Nah, kita doanya gini, Tuhan tutup bungkus keluargaku dengan kuasa darah-Mu. Aku percaya Tuhan. Ya, Engkau melindungi saya dan juga Tuhan Engkau melindungi keluargaku. Orang-orang dekat kita doain. Ya, gitu Bu. Oke. Oke, makasih ya Pak De. Ya. Oke, silakan ada lagi. Pergi kayak di. Ya, silakan pertanyaannya ini ya. Apa ini pertanyaannya? Ini tadi pagi aku ngalamin kayak gini Kak. Aku kan nganterin anak sekolah gitu kan. Jadi itu memang nggak lagi fokus kemana-mana gitu. Nah, saya cuma ngelihat WhatsApp yang isinya ya kompak gitu ya. Orang-orang mesbah doa gitu. Terus tahu-tahu aku tuh kayak sedih gitu. Terus tahu-tahu mulut mulai komat-kamit gitu Kak. Nah, terus akhirnya aku berbahasa roh. Kan karena kerumunan orang ya Kak. Jadi aku malu ya. Soalnya sedih banget gitu rasanya. Terus aku menjauh. Kebetulan itu kan outdoor. Jadi aku sambil jalan, bolak-balik, aku berbahasa roh tuh sambil nangis, Kak. Sekitar 10 menitan gitu. Nah, aku nggak tahu gitu. Selama ini kan aku berbahasa roh tuh misalnya lagi saat ujian penyembahan atau lagi masak. Jadi dalam suasana tuh kayak happy gitu loh, Kak. Kayak happy gitu loh. Kalau nggak tahu hari ini kenapa gitu. Sambil, padahal saya lagi nggak mikir apa-apa. Tapi yang saya ingat, aktivitas saya sebelum berbahasa roh itu adalah saya lagi lihat-lihat WhatsApp. Memang teman-teman kompak, teman-teman di mesbah doa gitu loh Kak. Dan aku nggak tahu sepertinya beberapa orang ada sih gitu loh. Beberapa orang ada yang saya pay attention gitu. Ya tapi saya nggak tahu ya maksudnya kenapa gitu kok. Dan sampai aku udah jemput anak, udah sampai sekarang ini, kebetulan Kak Edi ngajar seperti ini. Aku jadi bingung kenapa ya gitu loh. Tadi kenapa gitu loh. Oke. Thank you, Kak. Jadi pertanyaannya kenapa ya bisa gitu? Ya. Jadi kan kayak Paulus bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu. Jadi Paulus itu ya dalam doa pribadinya, mungkin dia doa pagi, ya dia pakai bahasa roh mungkin 1 jam mungkin. Ya, tapi sambil dia jalan sehari-hari, dia kerja, dia melayani, saudara, dia terus praktek. Ya, dia bahasa roh, saudaraku. Nah, bahasa roh itu, saudara, kadang-kadang ya memang bahasa roh itu kadang-kadang waktu kita penyembahan ya, kita bernyanyi, mengucap syukur dengan bahasa roh, itu ada ayatnya. Ya, memang waktu kita bernyanyi, kita bisa bernyanyi dalam bahasa roh. Itu Paulus bilang ya. Nah, tapi kadang-kadang bahasa roh itu kan adalah bahasa yang membawa kita untuk apa? Menggenapi rahasia-rahasia Allah. Ya, karena di dalamnya ada rahasia Allah. Ya, rahasia apa? Rahasia kerajaan Allah. Saya percaya rahasia tentang kerajaan Allah. Nah,
Jadi kalau kita berbahasa roh, seringkali kita lagi, karena kita nggak sadar, kita nggak bisa kontrol, jadi Roh Kudus sedang pimpin roh kita berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi bisa aja waktu kita bahasa roh, kita lagi syafaati orang kudus. Nah, mungkin yang Roh Kudus lagi doakan itu adalah, ya di dalam roh kita, adalah hal-hal yang memang menyedihkan. Jadi kita kadang-kadang bisa kayak sedih waktu berbahasa roh. Nah, itu syafaat. Kita lagi bersyafaat misalnya buat orang kudus yang lagi jatuh. Ya, dia jatuh dalam dosa. Kita doa dalam roh, katanya kita berdoa buat orang-orang kudus kan. Jadi kita lagi doain dia. Jadi lagi sedih moodnya ya. Jadi memang bisa sedih. Atau kamu lagi doain buat bangsa. Kita nggak tahu karena kita nggak dapat tafsirannya kan. Ya udah kita doa aja, doa taat aja. Nah contoh, saya satu kali ya saudara disuruh doa buat satu daerah. Nah saya nggak sebut daerahnya itu, khusus di daerah itu saya doa. Nah doa itu kayak syafaat, kayak saya pengen menangis, berdoa. Ya terus saya doa, terus saya doa, terus saya doa. Habis itu selesai, saudara. Saya dengar kabar hari itu. Waktu saya cek jamnya persis, waktu saya doa di daerah itu, ada orang, ya ini misionaris, saudaraku, ya dibunuh sama ISIS, sama radikal ISIS. Ya dipancung kepalanya, saudara. Tapi dia tidak menyangkal Yesus. Ya dia matinya, dia tidak menyangkal Yesus. Luar biasa. Ya dia meninggalnya gagah perkasa seperti Stefanus. Ya, dia berani sekali. Nah, kenapa saya percaya? Oh, saya baru ngerti kenapa Tuhan suruh saya doain daerah itu ya spesifik dalam bahasa roh, dan saya dapat doa syafaat. Rupanya saya lagi mendoakan orang-orang kudus. Ya, jadi gitu penjelasannya. Jadi ya kamu ikutin aja doa itu, taat aja doa ya. Nah, seringkali ada hal-hal yang kamu nggak ngerti, tapi lewat kamu Tuhan suruh mendoakan seseorang. Contoh lain lagi, satu hari ya ada seorang pagi-pagi dia dibangunin jam 5:30 kira-kira gitu ya. Ayo doain teman kamu. Temennya lagi misi, saudara, lagi melakukan misi ya, berduaan. Lagi on the way menuju ladang misi. Tiba-tiba saudara dia bahasa roh. Ya, kok bahasa rohnya agak lain gitu ya, kayak syafaat. Ya udah dia syafaat terus setengah jam, saudara. Dia dilawat Roh Kudus, dia doa syafaat. Nah habis itu saudara dia tergerak telepon temennya, itu masih pagi, telepon. Begitu dia telepon, temennya bilang, ya kok kamu telepon? Aduh, saya disuruh tadi Tuhan setengah jam doain kamu. Ada apa sih kamu? Aduh, temannya bilang, thank you kamu telepon. Tahu nggak, aku baru tabrakan. Mobil kita nabrak truk dari belakang sampai masuk ke kolong truknya. Dan mobilnya hancur-hancuran. Tapi kami luka sedikit juga nggak ada. Luka sedikit juga nggak ada. Ya, puji Tuhan. Waduh, saya percaya karena doa syafaat ini saya selamat dan temannya. Mereka lagi mission trip, saudara. Nah, lihat nggak, saudara? Itulah bahasa roh. Dia mengucapkan hal-hal rahasia. Ya, nah ini nggak banyak orang Kristen yang manfaatin. Orang Kristen cuma dibaptis Roh Kudus, udah bahasa roh ditaruh di lemari, saudara. Nggak pernah dipakai lagi. Udah, ya itu. Oke. Ya, thank you ya Kak. Pengajarannya selalu memberkati dan meneguhkan iman nih. Thank you Kak. Terus bertumbuh ya dalam Tuhan. Oke. Amin Kak, thank you. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oke, ada yang tanya lewat chat nih Kak Edi. Sebentar saya bacakan Kak Edi ya. Ini dia mau tanya, katanya, apakah kita yang dipenuhi roh dan iman itu pasti akan banyak melakukan hal-hal yang supra alami, kuasa ilahi, sering atau dalam hal-hal tertentu saja dalam melakukan hal-hal kuasa ilahi itu, Kak? Bila iya, banyak melakukan hal itu, mengapa ada hamba Tuhan atau pendeta yang sepertinya luar biasa,
lakukan mukjizat, tapi ada hamba Tuhan yang sepertinya biasa-biasa saja kelihatannya, tetapi menjadi berkat dalam hal lain, misalnya dalam pengajaran atau dalam hal perbuatan baik atau yang lain-lain lah, Kak. Ya, nah, gimana tentu. Kak? Apa karunianya orang bisa berbeda-beda ya. Jadi dia mungkin dalam hal itu memberkati orang, teachingnya. Ada orang ya dia misalnya ya lebih ke apa saudaraku penggembalaannya memberkati orang lain ya bisa ya. Tapi secara general saudara ya kalau kita baca di Alkitab ya semua orang percaya ya ketika dia mau pergi memberitakan Injil, yang tadi Sunan singgung, mau jadi saksi, pasti Roh Kudus bekerja dalam diri dia dan ada mujizat-mujizat. Di mana ayatnya? Yang Markus 16. Markus 16 itu adalah versi lainnya Amanat Agung. Itu paralel, saudara. Itu paralel. Cuma penjelasannya beda. Ya kan? Kalau di Amanat Agung tidak dijelaskan mujizat-mujizatnya. Cuman dibilang segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Ya kan? Nah, tapi kalau di Markus 16 dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada sekalian makhluk. Maksudnya semua manusia. Ya, beritakan Injil itu katanya. Nah, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya, jadi kalau kita baca ayat-ayat itu konteksnya berarti itu adalah semua orang percaya ditugaskan untuk pergi beritakan Injil, ya kan? Itu dia. Nah, nanti sambil dia beritakan Injil, tanda-tanda ini menyertai dia. Artinya Injil kerajaan bukan hanya diberitakan dengan perkataan, tapi dengan apa? Kuasa, disertai dengan demonstrasi kuasa. Maka kamu akan apa katanya? Ya, berbahasa roh, ya kan? Berbahasa yang baru. Terus ya apa? Usir setan, ya kan? Terus apalagi saudara? Tumpang tangan orang sakit sembuh, ya kan? Terus kemudian apa? Pergi minum racun nggak mati, ya saudara. Gigit ular nggak mati. Nah, ini konteksnya adalah waktu kita pergi memberitakan Injil. Disertai dengan tanda-tanda. Jadi kalau ada orang saudara ya dia jarang ya ada apa saudara tanda-tanda ajaib mujizat ya mungkin dia karena nggak mempraktekkan pemberitaan Injil ini yang disertai dengan kuasa. Nah kalau kita coba kita praktek saudara akan lihat mujizat-mujizat terjadi ya kesembuhan karena Injil kerajaan harus diberitakan dengan demonstrasi kuasa. Baru orang itu, waduh, dia lihat kuasa Tuhan luar biasa. Yang kayak Filipus itu dengan bulat hati. Mereka menerima ya Injil itu, saudara. Jadi memang itu Injil kerajaan harus diberitakan dengan demonstrasi kuasa. Ya, nah tapi tadi itu minum racun, ya digigit ular, jangan dipraktekkan di luar konteksnya. Itu maksudnya kalau kamu lagi misi, kamu lagi menginjil dalam perjalanan itu, kamu digigit ular, Tuhan lindungin kamu. Ngerti ya? Kamu minum racun, diracunin sama orang yang nggak suka sama kamu, nggak mati kamu. Nah, itu sering kesaksian terjadi, saudara. Tapi jangan orang percaya tidak mati minum racun. Kalau begitu sekarang juga saya pergi beli Baygon. Saya minum Baygon. Nah, saya jamin saudara Baygon benar-benar. Bye-bye and gone. Oke? Karena itu mencobai Tuhan. Nggak boleh. Ya, itu bukan tanda-tanda itu bukan menunjukkan, saya orang percaya, ini tandanya. Minum racun nggak mati. Bukan. Tanda-tanda itu menyertai kamu ketika kamu misi, ketika kamu melakukan misi, ketika kamu pergi memberitakan Injil. Itu konteksnya, oke? Ya, jadi jangan beli Baygon ya habis ini. Nanti aduh, kesian lo. Ya, nanti jemaat yang di tempat Pak Untung ini banyak yang gone. Oke. Oke.
Ada lagi teman-teman yang mungkin mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Ya, Kak Edi mau tanya nih, mengenai kepenuhan Roh Kudus kan, dan kepenuhan iman itu prosesnya eh, itu satu kesatuan ya Kak Edi ya. Ketika Ya, dengan kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, otomatis kita juga bertindak dengan iman. Mungkin bisa dijelaskan tentang kepenuhan Roh Kudus dan kepenuhan iman, ya kaitannya gitu. Ya, makanya kan tadi dibilang penuh Roh Kudus dan iman. Nah, kata dan itu kai bahasa Yunaninya. Itu adalah satu kesatuan yang adalah apa? Karena kata kai itu kata sambung yang menghubungkan dua hal yang adalah satu kesatuan. Ya, jadi penuh roh, ya kan? Kita penuh roh artinya apa? Roh Kudus itu kan roh kebenaran kan? Dia akan menyatakan, mengingatkan kita akan firman Tuhan kan? Itu roh itu makanya disebut roh kebenaran. Nah, sekarang firman juga disebut roh. Firmanku adalah roh. Ya kan? Nah, jadi makanya penuh Roh Kudus, penuh firman itu nggak bisa dipisahin ya dua-duanya. Karena Roh Kudus tidak bekerja di luar firman. Ya kan? Nah, kalau kita penuh firman, Roh Kudus bekerja. Ya, artinya karena Roh Kudus bekerja juga. Jadi ada kaitannya dua hal itu ya. Penuh roh dan penuh firman itu satu kesatuan. Ya, artinya jadi kita jangan cuman bahasa roh ya, kita berpikir bahasa roh tapi kita nggak pernah mau baca firman, nggak pernah mau merenungkan firman. Ya, nah makanya nggak dahsyat, makanya itu yang bikin orang suka bikin syak orang ya. Dia bahasa roh tapi kenapa hidupnya nggak berubah? Ya karena dia nggak pernah merenungkan firman gitu ya. Jadi dua hal itu berkaitan, satu kesatuan ya gitu. Ya. Jadi sumbernya firman ya Edi ya. Ya, Bagaimana firman, Roh Kudus betul. kan dia mengerjakan sesuatu menggenapi firman ya, yang kita terima, dan kita pun juga bertindak lewat firman. Yes. Perhatikan apa dua ayat yang paralel. Efesus 5 18 sampai 20 kalau kita lihat itu penuh dengan Roh Kudus di situ. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus, berkata-katalah seorang akan yang lain dengan mazmur, kidung, puji-pujian dan sebagainya. Nah, ayat paralelnya Kolose 3 16 sampai 17 penuh firman. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Enoikeo ya. Ya, jadi artinya diam penuh, kamu penuh dengan firman. Ya, lucu ya, dua ayat itu berbeda ya penekanannya tapi itu paralel, sama. Ya kan? Satu penuh firman, satu penuh Roh Kudus. Itu dia, ya. Oke. Seperti yang di Mazmur ya kayak dia, kesukaannya ialah Yes. ya, firman Tuhan ya. Jadi bukan kewajiban tapi kesukaan. Ya. Oke Pak Edi, terima kasih buat penjelasannya. Oke. Pak Sunan, karena waktu apa kita tutup sampai di sini? Nanti malam. Mas Untung gimana, Mas Untung? Ya, kita selesai nanti malam masih lanjut lagi ya dia. Oh yes. Ya. Malam masih ada lagi ya. Malam masih ada. Kita akan lanjutkan bahas tentang firman ya. Penuh dengan iman. Saya mau tekankan lagi nanti ya. Ada aspek-aspek yang lain yang kita perlu ya perhatikan dalam kita ya hidup oleh iman itu ya. Oke, baik. Oke, Kak Edi nanti materinya kalau mau direvisi kirim lagi ya Kak. Ya, oke. Oke, baik Kak. Makasih Kak Edi. Sampai ketemu nanti malam. Bye-bye. Sampai ketemu, Tuhan berkati.